Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Mata kuliah Ahkamul Munakahat ini merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Fokus pembahasan pada pertemuan kali ini ialah kita akan membahas berkenaan dengan pernikahan. Secara definisi, pernikahan berasal dari kata an-nikahu. Secara etimologi bermakna ad-dhammu wal wad'u. Ada yang mendefinisikan secara etimologis ad-dhammu berarti bersatu atau bergabung, dan juga ada yang mendefinisikan secara etimologis adalah al-wad'u, hubungan suami istri atau hubungan biologis ya. Maka dari itu secara istilah para ulama fikih, jumhurul ulama menyatakan bahwa definisi nikah adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menghalalkan keduanya untuk saling menikmati dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Mengenai dasar hukum dari pernikahan itu sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, wasalihin ibadikum, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki ataupun perempuan, iyakunu fuqara, apabila mereka adalah orang-orang yang miskin, funihimullahu min fadli, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dialah Allah yang maha luas lagi mengetahui. Dari redaksi ayat ini merupakan petunjuk bagi kita bahwa syariat dari pernikahan itu memang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, jikalau kalian sudah memiliki kemampuan, baik kemampuan tersebut secara biologis ataupun secara finansial, baik ataupun secara agama, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan terhadap pandangan, wa ahsanu lil farj, dan menjaga dari kehormatan kita. Wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija, dan apabila kita tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan untuk menikah, Islam memberikan solusi agar kita berpuasa, karena berpuasa itu fa innahu lahu wija, baginya adalah perisai. Adapun dari rukun dan syarat pernikahan, yaitu ada 5. Yang pertama adanya mempelai pria atau calon suami, kemudian yang kedua adalah calon istri, yang ketiga adalah wali, kemudian yang keempat 2 saksi, dan yang kelima adalah ijab dan qabul. As-sihhatu tatarattaba ala istikmalir rukni wasyarti, sesungguhnya amalan ibadah dikatakan sah apabila sempurnanya antara rukun dengan syarat. Pernikahan itu banyak, diantaranya adalah pernikahan biasa atau ini disebut dengan pernikahan akik ya, yaitu pernikahan tradisional dengan prosesi adat dan agama. Macam yang kedua pernikahan poligami ya, pernikahan poligami itu berarti pernikahan yang dilaksanakan oleh suami yang dirasa sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi lebih dari satu, dan kemampuan tersebut bukan hanya secara zahir namun secara batin juga. Ada nikah namanya nikah mut'ah. Nah, sedangkan nikah mut'ah ini merupakan pernikahan sementara dengan kontrak waktu tertentu. Kemudian ada juga pernikahan muhallil namanya. Jadi pernikahan muhallil itu adalah sebuah pernikahan yang pernikahannya tersebut itu demi untuk menghalalkan kembali
dari istri yang pertama yang telah ditolak 3. Kemudian ada macam pernikahan yang disebut dengan nikah sighar, yaitu pernikahan tanpa mahar ya, atau pertukaran wanita antara keluarga. Kemudian yang terakhir adalah pernikahan batin ya. Pernikahan batin itu adalah pernikahan spiritual tanpa formalitas hukum atau agama. Walhasil, macam-macam pernikahan yang disahkan secara agama itu ada 2. Yang pertama pernikahan akik atau pernikahan biasa dan pernikahan poligami. Sementara pernikahan mut'ah, pernikahan muhallil, pernikahan nikah sighar dan pernikahan batin, maka itu tidak diperkenankan secara agama.